Oke, tahun 2024 ujian IPS Topik tahun 2024 pendaftarnya sudah dibuka per tanggal 15 Februari sampai 20 Februari. Kurang lebih seminggu pendaftarannya. Nah, yang istimewa dari ujian IPS Topik pendaftaran kali ini itu di tahun ini itu adalah pendaftarannya dilakukan serentak dari semua sektor, manufaktur, fishing, shipbuilding, dan jasa. Nah, yang menarik adalah jasa. Karena sektor jasa ini adalah sektor yang baru pertama kali diadakan di tahun 2024 ini. Maksudnya per tahun 2024 ini. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada sektor jasa. Nah, di video ini itu saya pengen membahas mengenai jasa yang kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama, silakan teman-teman membaca sendiri di info pengumumannya ya. Saya di sini mau membahas mengenai jasa yang kedua, atau di bidang perhotelan dan juga rumah makan, siktang ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Ewong Dewe. Nah, ayo kita bahas lebih detail lagi menjadikan sektor jasa ini sebagai bahan diskusi bersama ya. Karena saya juga tidak begitu mengetahui, makanya ayo kita bareng-bareng diskusi bersama mengenai sektor jasa ini. Kita bahas terlebih dahulu dari jumlah kuota yang dibutuhkan. Sektor jasa yang kedua ya, yang industri bagian perhotelan dan juga rumah makan ini membutuhkan kuota sekitar 4.700 orang. Nah, 4.700 orang itu sendiri merupakan jumlah yang cukup banyak ya. Karena manufaktur aja dari tahun-tahun sebelumnya, mengecualikan tahun yang lalu ya, tahun sebelumnya itu kan jumlah kuota yang diperlukan yang nggak jauh-jauh dari angka 4.000 sampai 5.000. Kecuali tahun yang lalu ya, karena kan yang lalu memang habis corona jadi banyak. Tahun ini pun masih banyak sebenarnya 7.000 orang itu, manufaktur itu angka 7.000 itu cukup banyak. Kembali ke sektor jasa, 4.700 orang yang diperlukan di bidang hotel dan juga rumah makan, siktang lah atau ya. Jumlah ini merupakan angka yang fantastis karena jika BP2MI menetapkan bahwa yang dibutuhkan adalah sekian atau 4.700, maka sudah bisa dipastikan peserta yang nanti diloloskan itu sekitar 5.000 orang atau bahkan lebih. 5.000-an orang yang bakal diloloskan di sektor jasa ini. Pendapat saya ya, karena emang dari dulu-dulu juga jumlah kelulusan itu selalu ditambahkan sekian persen dari jumlah yang dibutuhkan buat cadangan. Karena kadang juga ada beberapa teman-teman yang menolak mendapat panggilan, entah itu ada halangan atau bagaimana. Kemudian kita bahas ke sisi baiknya dari adanya sektor jasa ini, yang kedua ini ya. Karena adanya sektor jasa yang mana difokuskan ke hotel dan juga rumah makan, di rumah makan, maka peluang untuk cewek atau PMI wanita menurut saya lebih bagus di industri ini atau di bidang ini, di jasa ini, karena hotel dan juga rumah makan. Jadi menurut saya antara peluang PMI laki-laki dan juga PMI perempuan itu peluangnya 50-50, sama ya. Kalau di manufaktur itu kan peluangnya memang kebanyakan 90% itu kan laki-laki yang dibutuhkan. Sedangkan yang 10% di bawah itu baru pekerja perempuan yang dibutuhkan. Tetapi kalau menurut saya pribadi, di rumah makan itu, terutama di rumah makan ya, ada kemungkinan besar peluang cewek itu lebih bagus untuk di sektor jasa ini. Lalu sisi negatifnya itu seperti yang teman-teman ketahui bahwa Korea adalah negara non-muslim. Mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Dan mana makanan kesukaan atau makanan wajib dari masyarakat Korea adalah babi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau atau berencana masuk ke sektor jasa ini, siapkan diri. Nanti ketemu sama daging babi ya teman-teman ya. Nggak mungkin rumah makan Korea itu nggak ada daging babi. Semuanya pasti ada. Non halal pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Karena babi merupakan makanan wajib bagi orang Korea. Terutama samgyeopsal kan ya. Orang Korea kan suka daging babi panggang, dibakar itu suka banget. Jadi nggak mungkin, nihil sekali kemungkinannya kalau teman-teman itu nggak menemukan daging babi di rumah makan Korea. Pasti ada. Jadi siapkan aja untuk ke situnya begitu. Masalah nanti gimananya saya serahkan kepada teman-teman masing-masing ya. Ini hanya menyampaikan apa yang ada di sini saja, seperti itu. Jadi ya sektor jasa pun layak untuk dicoba ya teman-teman ya.
Walaupun kita nggak tahu nanti di sini apakah nanti kita dapat hotel atau di rumah makan. Yang penting kan kita siapkan dulu lah maksudnya. Yang penting kita lulus lalu bisa bekerja di Korea kan, pertama kan begitu. Sebagai tambahan, saya membahas sisi negatifnya dari sektor hotel dan sektor jasa ini ya. Karena ini merupakan sektor yang baru pertama kali diadakan, sistem gajinya itu kan kita masih belum tahu apakah disamakan dengan perikanan atau akan disamakan dengan manufaktur. Kalau disamakan dengan perikanan, kayaknya sih nggak mungkin ya. Kalau di Siktang ya, kalau di hotel saya nggak tahu seperti apa. Kalau di hotel, kalau Siktang kayaknya mengikuti, yang saya tahu gaji Siktang itu, kalau arbanya aja, arbait itu ya, kalau kita kerja per waktu aja di sektor Siktang itu gajinya lebih gede, sigepnya 10.000 sejamnya lebih. Kalau di Siktang ya, lebih besar daripada manufaktur juga ada yang seperti itu. Tapi kalau di hotel saya belum pernah tahu kalau di hotel. Tapi kalau di Siktang, kalau rame, Siktang yang satunya masuk, itu jumlah sigepnya itu lebih gede dibandingkan manufaktur. Yang pernah saya tahu begitu. Oke, sekian dulu ya video yang saya sampaikan di kali ini. Semoga bisa menambah wawasan mengenai sektor jasa ini, apakah layak untuk dicoba atau tidak, dan mengenai hal baik dan juga buruknya sudah saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.